Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karni Setiorini, JKP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tentang ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ini merupakan kelompok dari B1 yang terdiri dari Bu Vita, Bu Dina, Bu Siti, dan saya sendiri, Bu Rini. Tujuan diskusi di ruang kolaborasi ini yang pertama yaitu JKP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami mendapatkan situasi 2 yaitu di SD. Ini merupakan skenario pembelajaran berdiferensi situasi 2 di SD tentang Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Sumber yang kedua yaitu berbagai bacaan yang memuat penambahan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Ada yang berupa artikel yang dia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembatasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ada yang berupa komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, Pak Dermawan sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Sumber daya belajar yang ketiga dari Pak Dermawan di kelasnya itu tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduhnya lewat handphonenya. Sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya untuk menunjukkan video itu melalui handphonenya jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang ada digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat pada kartu-kartu pertanyaan tadi. Yang kelima, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Selanjutnya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Yang ketiga, mewawancari petugas UKS, selanjutnya menjawab kartu-kartu pertanyaan. Dan yang keenam, aktivitas
aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Dan Pak Dermawan pun siap mengajar. Sumber daya belajar Pak Dermawan yang ketujuh, yaitu di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Yang kedelapan, yaitu setelah itu ia meminta murid-muridnya untuk bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena petugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Yang kesembilan, Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Yang ke-10, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. 11. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur penggunaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari bahkan telah display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kalimat. Selanjutnya, pertanyaan pemandu. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar yang harus dipenuhi preferensi gaya belajar ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Anak memperhatikan poster, membaca artikel atau komik, melihat tayangan video pembelajaran yang disiapkan Pak Dermawan. Gaya belajar auditor, mendengarkan suara dari video pembelajaran. Gaya belajar kinestetik, menjawab kartu-kartu pertanyaan, mengumpulkan jawaban, dan membuat cerita. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar.
respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Pertanyaan ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang digunakan? Yang digunakan yaitu dengan strategi konten, proses, dan produk. Strategi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Adapun yang sudah dilakukan yaitu Pak Dermawan menyiapkan sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, Pak Dermawan menyiapkan bagian bacaan yang buat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Yang ketiga, Pak Dermawan juga mengunduh video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Dan yang terakhir, Pak Dermawan membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Yang kedua, strategi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Adapun yang sudah dilakukan Pak Dermawan yaitu Pak Dermawan sudah menggunakan kegiatan pembelajaran berjenjang. Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya dengan mendatangi tiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-muridnya. Dalam 1 minggu, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Selanjutnya, strategi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Adapun yang sudah dilakukan Pak Dermawan yaitu untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, Pak Dermawan menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Untuk murid-murid kemampuannya yang sedang, Pak Dermawan meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Sedangkan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, Pak Dermawan meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian berdasarkan kemampuan muridnya dalam membaca, yaitu memberikan penilaian sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Selanjutnya, assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. Yang sudah dilakukan penilaian Pak Dermawan adalah mencatat catatan penilaian selama proses. Kesimpulan dari materi ini, situasi 2 SD, yaitu kebutuhan belajar yang harus dipenuhi itu preferensi gaya belajar ada 3, visual, auditori, dan kinestetik. Kebutuhan belajar murid-murid, kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid bisa dilakukan dengan cara observasi atau survei menggunakan angket. Strategi yang digunakan adalah konten, proses, dan produk. Assessment for learning yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sekian dari saya.